Dianggap parasit keluarga. Bab 107. Akibat jurus serudukan banteng dan badak Jihan, Pak Yusuf langsung stroke. Hebat banget kan, si Jihan? Pak Haji yang menceritakannya tak kuasa menyudahi tawanya. Masih pagi dan ia baru pulang dari Magelang bersama Jihan maupun Pak Yusuf yang kini ada di kursi roda. Pak Yusuf sengaja dibawa karena di Magelang pun sudah tidak ada yang mengurus. Istri baru Pak Yusuf yang sebelumnya merupakan biduan, telah menipu pria itu mentah-mentah. Setelah menjadi bagian dari Biro Umroh Bodong, wanita itu minggat bersama suami aslinya membawa banyak uang dan memaksa Pak Yusuf untuk membayar semua kerugian. Loh, memangnya pas nikah, Pak Yusuf enggak tahu seluk-beluknya. Kalandra yang awalnya hanya berniat mengantar Sofia ke rumah makan, malah ikut nimbrung mendengar drama terbaru dari keluarga Jihan. Ya enggak. Si Yusuf kan goflok, kena lepet, pelet dia. Di sekolahin tinggi-tinggi sampai mondok di pesantren ternama di Jawa Timur, malah goflok minta ampun. Kopet emang. Sergah Pak Haji antara emosi tapi juga mengejek Pak Yusuf. Lantas, apakah sampai sekarang kalian belum tahu apa itu yang dimaksud kopet dan kerap diucapkan Pak Haji maupun Jihan di beberapa kesempatan? Sofia yang duduk di sebelah Kalandra, menghela napas dalam sambil mengelus perutnya menggunakan kedua tangan. Jadi maksudnya, itu wanita sama suaminya sengatnya bekerja sama buat nipu Pak Yusuf, ya. Mirip kasus orang pasar, Mas. Bedanya, suami temanku kenanya sama pemandu karaoke. Ia menatap sang suami dengan tatapan sungguh-sungguh. Des Sofia, ini juga biduan di karaokean. Yakin Pak Haji? Lah, jangan-jangan, masih orang yang sama. Yah, Mbah. Sergah Sofia. Bisa jadi juga Des Sofia. Hahaha. Kapok, kapok, kapok. Pak Haji benar-benar bahagia. Sofia juga turut merasakan kebahagiaan itu walau orang yang dimaksud ada di hadapannya duduk di sebelah Jihan memakai kursi roda. Selain itu, Pak Yusuf juga terlibat jauh lebih kurus sekaligus tak terawat. Selain warna kulitnya yang menjadi hitam kusam, wajahnya juga berjerawat. Terus, ini mau gimana? Masa balik ke Bufat? Enggak adil dong, masa pas susah malah balik ke yang sudah dibuang. Ucap Kalandra dengan santainya. Ini kata Jihan mau didacin ke tukang rongsok sebelah kontrakannya. Sergah Pak Haji yang makin heboh dalam tawanya. Sofia dan Kalandra juga turut merasa bahagia. Sebenarnya kalau masalahnya kayak gini, cukup diurus saja, Pak. Laporkan ke polisi karena jatuhnya penipuan. Nanti saya bantu urus deh, biar Pak Yusuf enggak rugi-rugi amat. Enggak adil buat Ibu Fatimah andai Pak Yusuf memaksanya menerima Bapak lagi, sedangkan Bapak beneran sedang terpuruk, ucap Kalandra. Mendengar ucapan Kalandra, Jihan langsung melau, berkaca-kaca sementara bibirnya komat kamit khas akan menangis. Beneran bisa diurus, kan, Pak Pengacara? Segah Pak Haji yang sepenuhnya serius. Kalandra mengangguk-angguk. Bisa, Mbah. Di dunia ini enggak ada kejahatan yang sempurna, kok. Pasti ada celah buat urus ini. Soalnya tuman kalau orang seperti mereka dibiarkan. Tentunya Pak Yusuf juga wajib minta maaf penuh ke Jihan khususnya Ibu Fatimah. Saya yakin, sebagian penderitaan sekaligus luka-luka mereka akibat keputusan semena-mena Pak Yusuf juga jadi alasan kesulitan ini menimpa Pak Yusuf, ucap Sofia. Benar, Mbak. Benar banget itu.
Aku saja mikirnya gitu. Sergah Jihan terseduh-seduh sambil menyeka sekitar matanya. Sofia balas menatap Jihan. Nanti semua keputusan ada di tangan kamu maupun mama kamu. Tapi kan cerainya sudah talak 3 dan tinggal diproses pengadilan saja buat putusannya, kan? Ya enggak bisa baliklah. Kalandra mengangguk-angguk. Ya sudah itu dibahas nanti, dan sekarang langsung saya bikin berkas perkaranya buat diurus, ya. Mumpung saya belum ke kantor, ucapnya dan sang istri segera pamit ke dalam untuk menyiapkan sarapan sekaligus bekal untuknya. Sambil memangku Daim, Kalandra sungguh mengurus kasus Pak Yusuf. Gini loh Mas Daim, besok kalau kamu besar, kamu juga harus kayak papa, ya. Kelak, Mas juga harus bisa merangkul musuh-musuh Mas agar bisa jadi teman bahkan keluarga seperti ini. Jadi orang baik enggak ada ruginya kok. Asal baiknya juga tahu posisi. Kalaupun bukan kita yang menikmati secara langsung, kebaikan yang kita lakukan juga biasanya akan berdampak pada orang-orang terkasih kita. Batin Kalandra berharap Daim mampu mengikuti jejaknya. Pulang dari rumah makan Sofia, Pak Yusuf dititipkan ke rumah Pak Haji. Jihan pulang sendiri dengan berjalan kaki, tapi di kontrakan sudah sepi karena tentu saja, Sepri juga sudah dibawa jualan oleh Ibu Fatimah. Karenanya, Jihan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk belanja ke pasar. Jihan sungguh akan mulai usaha jualan es kepal dan juga macam-macam es lainnya layaknya saran Pak Haji. Jihan menggunakan pesangon modal dari sang bapak. Bertemu dengan sang mamah di pasar yang sudah memiliki lapak, perubahan Jihan tersebut membuat sekelas Ibu Fatimah bingung. "Kamu sakit, Han?" tanya Ibu Fatimah. "Aku pengen punya banyak duit, Mah. Aku bosen jadi orang miskin," tegas Jihan. Di pinggir pasar takjil dari jalan raya, ia segera menyiapkan dagangannya yang baru ia beli. "Ini anak kenapa?" Ibu Fatimah makin bertanya-tanya. "Ini apa yang kurang ya, Mah? Aku mau bikin es campur isiannya gini saja cukup, kan?" Tanya Jihan kebingungan karena ia memang sama sekali tidak paham dan hanya menerka-nerka melalui setiap apa yang selama ini ia beli di luar termasuk juga perihal es campur yang sedang ia racik. "Itu ya kurang. Itu es teler apa es campur?" "Kalau es teler banyakin es serutnya," ucap Bu Fatimah sambil tetap menggoreng setiap pesanan yang berdatangan walau ia tengah mengemban Sepri. Bukannya memanfaatkan Sepri, tapi semenjak membawa Sepri walau ketidaksempurna fisik Sepri kerap ia pergoki menjadi gunjingan, jualan Ibu Fatimah memang makin laris. Ditambah lagi, Sepri juga sering dapat hadiah dari orang pasar mirip saat Daim masih Sofia bawa ke pasar, sebelum menikah dengan Kalandra. "Es, ya. Kedua es itu terlalu biasa sih Mah. Ini aku mau bikin es yang beda, Mah." Esnya diserut terus dikepal-kepal kayak yang diupin-ipin, terus masukin ke wadah, dikasih taburan jeli, rumput laut, sama buah, terus siram sirup kental, susu kental manis, sama susu yang kaleng ini, jelas Jihan. "Enak banget itu pasti. Sudah langsung bikin. Colokannya ke ruko sebelah saja," bilang mamah yang titip, "nanti urusan listriknya, tinggal hitung-hitungan." Sudah cepat mumpung pasar lagi rame-ramenya. Sergah Ibu Fatimah seiring hatinya yang langsung terenyuh. Perubahan Jihan kini sungguh membuat perasaannya menjadi campur aduk. "Ini laku, Mah, kalau dijual?" tanya Jihan memastikan. "Laku, pasti laku. Nanti Mamah kasih ukurannya."
Sudah sana cepat colokin blendernya. Mama beli 2. Balas Ibu Fatimah meyakinkan sekaligus menyemangati. Jihan langsung tertawa dan mulai menghaluskan es batunya, memukulnya sekuat tenaga agar lebih mudah ketika dihaluskan di blender. Ini namanya es gepluk, bukan es kepal lagi. Tapi pas aku kecil, aku pernah beli, esnya diserut gosrok-gosrok gitu terus dikasih sirup aneka rasa, itu namanya es gosrok. Nantilah, aku buat juga, modal es batu yang banyak pasti rame apalagi panas-panas gini. Kalau beli 1 3.000, kalau beli 2, 5.000 ini, mah. Iya, itu gelasnya yang kecil saja, kalau yang gede harga 5.000. Jangan pakai pemanis buatan, pakai sirup utuh sama kental manis saja. Kita utamakan kualitas rasa, kalau sudah coba, mereka pasti suka dan bisa jadi langganan, jelas Ibu Fatimah yang sebenarnya sudah menangis, tapi ia terlalu pintar menyembunyikannya dari Jihan. Mama memang paling oye. Nyesel tuh si papa sudah lepasin mama. Jelas Jihan dan langsung membuat sang mama penasaran. Oh iya, itu. Kok mama lupa tanya? Gimana? Ini kamu dapat uang dari mana? Serga Ibu Fatimah kepo kemudian meladeni pembeli yang baru saja datang. Sambil meladeni setiap pembeli gorengannya, Ibu Fatimah menyimak cerita Jihan yang putrinya itu ceritakan dengan menggebu-gebu. Saking bersemangatnya, es yang tengah Jihan sampai remuk tanpa menggunakan blender dan benar-benar hanya modal tongkat pukul. Ya Allah, kalau ada yang bilang aku gendut, tolong cabut saja nyawanya. Kasih rezeki sekaligus warisannya buat aku ikhlas ya Allah. Ucap Jihan tak lama setelah ada pembeli yang sampai mengatainya gendut. Kalau warisannya berupa tumpukan hutang, yang ada kamu merongos. Balas Ibu Fatimah masih dengan kesibukannya dagang. Berbeda dengan hari kemarin, hari ini Jihan sengaja memakai cadar untuk menyamarkan penampilannya agar ketika ada fajar, ia bisa jaga-jaga. Es gepluk, es gepluk. Es gepluk aneka rasa. Yang beli masuk surga, yang enggak beli berarti main ke rumah tetangga. Seru Jihan mulai terdengar berisik dan sampai ditegur sang mamah. Mau bilang, yang enggak beli masuk neraka, takut ditabok mulutku, mah. Lanjut Jihan. Oh ya jelas, ditabok sampai miring tuh mulut. Bisa-bisa, mulut kamu sampai ke rumah Pak Haji. Jawab Bu Fatimah yang baru saja istirahat setelah mengurus sederet pesanan. Di sebelahnya, Jihan yang baru menerima orderan langsung tertawa. Jangan sama Pak Gede lah, mah. Gitu-gitu orangnya serba paham. Malahan aku percaya, andai cuma mulutku yang sampai ke rumahnya, dia tetap bisa ngenalin. Hahaha, ucap Jihan. Ibu Fatimah langsung menggeleng tak habis pikir. Begitulah Jihan, yang kadang memang mirip orang yang tidak mikir. Es gepluk kep gajah duduk. Es gepluk kep gajah duduk. Digepluk dadakan, 3.000-an. Ucap Pak Haji yang baru datang dan kali ini berjalan kaki. Efek gaya ucapan Pak Haji yang dilakukan layaknya bakso bulat, Jihan langsung tertawa. Es gepluk apa es seruduk sih, ini Han? Lanjut Pak Haji sambil melihat-lihat meja dagang Jihan. Yang penting belilah Pak Gede. Tapi harusnya ini ya es gepluk, kan aku gepluk-gepluk, bukan aku seruduk. Jelas Jihan sambil memasukkan remukan es hasil gepluknya ke blender untuk dihaluskan agar lebih halus. Ya sudah, coba saya beli yang diseruduk. Biar pecah kepalamu nyeruduk es batu, hahaha.
Balas Pak Haji dan membuat Ibu Fatimah yang memakai cadar hitam, diam-diam menjadi menahan senyum. Kalau kepala saya pecah, ya saya enggak jadi jualan, Pak Gede. Balas Jihan yang juga tertawa dan langsung disambut tawa lepas oleh Pak Haji hingga mereka mencuri perhatian. Beberapa orang sampai berdatangan. Ayo dibeli es gepluknya. Yang enggak beli masuk neraka, yang beli masuk surga. Teriak Pak Haji kemudian berhubung sudah banyak yang mendekat, selain mereka yang kompak terlihat penasaran. Jihan yang dibantu dipromosikan menjadi terpingkal-pingkal. Apalagi biar bagaimanapun, kalimat Pak Haji yang untuk promosi barusan merupakan kalimat yang sangat ingin Jihan katakan. Namun efek menahan tawa berlebihan, Jihan menjadi tak ada tenaga untuk menggepluk es batunya menggunakan palu. Malahan, Jihan berakhir terduduk. Nah, kan. Benar-benar es gepluk kep gajah duduk. Ledek Pak Haji kembali tertawa. Kali ini, sebagian orang di sekitar mereka juga ikut tertawa dan tentu saja menertawakan Jihan. Di pagi menjelang siang karena kini sudah sekitar pukul 10, suasana pasar yang sudah panas sekaligus ramai, menjadi makin ramai efek lawakan Pak Haji dan Jihan. Namun karena itu juga, jadi banyak yang penasaran kemudian silih berganti beli. Es gepluk kep gajah duduk, ini. Ucap Pak Haji sambil memberikan satu kantong berisi gelas es gepluknya. Pak Haji memberikannya kepada Sofia dan Ibu Kalsum yang tengah duduk tak jauh dari meja kasir. Duh, mencair enggak ini? Kalau mencair berarti mirip hati saya, mencair hingga menjadi seorang musafir cinta. Lanjut Pak Haji yang pada akhirnya kembali tertawa. Sofia dan Ibu Kalsum tidak begitu terusik dengan Pak Haji, sebelum akhirnya pria itu menyebut es tersebut sebagai jualan Jihan. Kemarin itu abis dari sini, si Jihan langsung bikin ini. Berasa kena mukjizat, kan? Lanjut Pak Haji. Nih, saya ada fotonya pas dia jualan. Saya bikin status wa juga biar makin banyak yang tahu, syukur-syukur beli juga. Sofia langsung menatap serius layar ponsel Pak Haji. Selain ada sosok yang diduga memang Jihan, di sebelahnya juga ada Ibu Fatimah yang jualan gorengan sambil mengemban Sepri. Mbah, itu si Sepri, kan? Sehat, kan, dia? Tanya Sofia yang sudah mulai menikmati es buatan Jihan.